Lagi rame banget yang namanya AI. As an AI system, technology AI. GPT, OpenAI. Is her own AI. AI expert Stuart Russell helps separate the sense from the nonsense. AI di sini itu telah digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan suara. Kalau kalian lihat sekarang di Adobe Premiere AI atau Adobe Podcast, itu suara bisa jadi lebih bagus menggunakan itu. Pengenalan wajah, kalau kalian lihat deepfake, di mana wajah ini diganti sama AI dengan wajah orang lain. Kemudian ada pengambilan keputusan juga. Jadi dia itu intinya AI di sini itu belajar seperti manusia. Apakah sih sebenarnya AI itu? AI di sini adalah artificial intelligence. Teknologi yang digunakan untuk membuat komputer atau sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Jadi sebenarnya manusia itu kan belajar terus-menerus. Jadi komputer ini gimana sih biar bisa belajar seperti manusia? Itu sebenarnya konsep dari AI. Kalau AI sudah masuk ke semua, apakah AI ini bisa diterapkan ketika kita trading forex? Dan mungkin broker-broker apa yang disarankan di AI? Dan mungkin apakah AI bakalan menggantikan kita untuk trading forex? Kita bakalan tanya langsung ke AI-nya. Sekarang sudah ada AI yang kalian bisa langsung tanya-tanya di sana. Ada namanya ChatGPT dari OpenAI. Ini lagi free semuanya, jadi kalian bisa ngelihat di sana. Kemudian try ChatGPT. Nah, di sini kalian bisa tanya apa saja saya bilang. Contoh, 5 ide masak untuk vegan. Bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di sini lumayan banyak. Jadi kalian bisa tanya apa saja, dia bakalan jawab secara detail. Mungkin ini kedepannya bakalan gantiin Google, I'm not sure, atau Google malah yang bakalan lebih bagus daripada dia. We don't know. Oke, dia menyarankan nasi goreng vegan, sayur saluran, tahu bakar, ramen vegan, burrito vegan, dan ada di sana semuanya step by stepnya. Kemudian kalian juga bisa tanya tuh resepnya itu apa aja, itu bakalan dijabarin secara detail. Nah, di sini berarti apa? Ini menarik, lebih menarik daripada Google. Mungkin nanti Google juga bisa seperti ini, menggunakan AI untuk search engine seperti ini. Jadi bakal lebih advance lagi, lebih baik lagi daripada ChatGPT ini, karena ini masih beta, masih nyoba-nyoba orang-orang. Tapi sudah sebagus ini. Bagaimana pendapat AI di sini tentang trading forex? Kita coba. Oke, kita langsung tanya apakah AI akan menggantikan manusia untuk trading forex. AI dapat membantu dalam trading forex, tapi tidak dapat menggantikan manusia secara keseluruhan. AI dapat menggunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi peluang trading yang mungkin terlewatkan oleh manusia, serta membantu mengelola risiko dengan cara yang lebih efisien. Namun AI tidak memiliki kemampuan untuk memahami konteks atau dinamika pasar yang dipengaruhi hasil trading. Oleh karena itu, manusia masih diperlukan untuk mengambil keputusan trading akhir dan mengelola portofolio secara keseluruhan. Kalau saya lihat di sini yang dimaksud membantu dalam mengidentifikasi peluang itu kelihatannya technical analysis. Kalau technical analysis, AI bagus banget karena dia bisa langsung di area sini ada support, resisten, dan trend line dan lain-lain. Kita bisa sell posisi, AI bilang tek sell posisi di sini. Tetapi yang AI tidak bisa melihat makroekonomi, kayak dunia ini bagaimana sih, kemungkinan investor ini bakalan bagaimana, kemudian hedge fund ini bakalan buy atau bakalan menjual semua forex mereka dan lain-lain. Itu kelihatannya manusia masih diperlukan menurut dia kalau untuk trading forex. Saya juga pengen tahu apakah trading forex itu bisa membuat untung. Bagaimana menurut AI-nya? Trading forex dapat membawa keuntungan bagi trader pastinya, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kerugian yang signifikan. Trading forex merupakan aktivitas yang memiliki tingkat risiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua orang. Memahami risiko, mempertimbangkan apakah trading forex cocok dengan keadaan keuangan dan tujuan investasi mereka. Oke, benar. Karena trading di sini itu sangat-sangat beresiko, jadi kita harus tahu berapa uang yang kita resikokan. Banyak orang nggak tahu, makanya habis uangnya sampai rumah kejual, mobil kejual, dan lain-lainnya itu kejual karena dia ketagihan trading forex. Ketika dia gagal, habis modalnya deposit lagi. Itu mindset yang kurang baik di sana. Untuk memperoleh keuntungan di trading forex, tadi harus memahami cara kerja pasar forex. This is what I'm talking about. Jadi saya selalu bilang, kalau mau masuk ke trading, pahami terlebih dahulu apa itu trading, apa itu forex, bagaimana cara kerjanya sih, ya, kayak gitu itu kalian harus pahami dulu. Semua kalau kalian mau masuk ke bisnis, itu juga pasti kalian mau pahami dulu toh. Kalau kalian mau buka restoran, kalian juga harus tahu pasar di samping-sampingnya itu bagaimana, ramai apa enggak, terus
resep yang bagus itu bagaimana, kalian harus pahami model bisnisnya terlebih dahulu sebelum kalian masuk. This is what I'm talking about. Sebagai tambahan, trading forex memerlukan dedikasi, pemahaman yang tinggi terkait dengan pasar, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang berubah-ubah. Trader yang sukses harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang terus berkembang untuk terus mengikuti perubahan pasar dan menyesuaikan strategi trading mereka sesuai dengan keadaan tersebut. This is really interesting. Jadi AI di sini juga sebenarnya udah lumayan paham apa itu trading forex dan bagaimana resikonya itu diatur dan bagaimana kita bisa dapat untung di trading. Nah, sekarang kita bakalan lihat apakah modal $50 itu cukup untuk trading. Apa kata AI? Modal sebesar $50 mungkin terlihat sebagai jumlah yang kecil, benar. Namun jumlah modal yang tepat untuk trading forex tergantung pada beberapa faktor, strategi, tingkat resiko, serta tujuan dan keadaan keuangan trader. Menarik karena tingkat resiko yang diinginkan. Contoh, saya ingin resikonya itu $100 setiap kali trading, $100. Oke, berarti modal saya harus berapa? Berarti modal saya harus 10.000 karena $100 adalah 1% dari $10.000. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu. Menarik nih. Kemudian keadaan keuangan. Nah, kalau emang nggak ada, jangan diada-adakan. Ya, kalau nggak ada, jangan pinjam bank, jangan pinjam teman-teman. Itu bahaya karena trading di sini itu bisa naik turun. Kadang-kadang ada bulan baik, ada bulan turun. Tetapi yang pasti itu apa? Kalian membayar bunga bank. Itu yang bikin gak bagusnya. Untuk memulai trading forex dengan modal 50, kita harus memahami bahwa modal tersebut merupakan jumlah yang kecil dan harus mengelola resiko dengan sangat hati-hati. Yap, kalau modal 50 kalian nggak bisa swing trading, ya harus scalping, harus trading pendek-pendek. Wajar sih. Trader harus memahami bahwa modal 50 mungkin tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan margin pada beberapa broker. Trader harus memastikan bahwa broker yang dipilih memiliki persyaratan margin yang sesuai dengan modal yang tersedia. Untuk modal 50 nggak semua broker bisa kalian masukin, hanya ada beberapa. Kita udah bahas untuk yang modal 50, kalian bisa cek di sana. Di pertanyaan tersebut, sebenarnya apa sih sebenarnya broker yang terbaik menurut ChatGPT sih? Sebelum itu kita bakalan lihat dulu, menurut AI perlukah technical analysis di trading itu? Technical analysis merupakan metode yang digunakan oleh trader untuk memprediksi arah pergerakan harga masa depan. Yap, benar, banyak trader menggunakan technical analysis dalam trading mereka karena dianggap sebagai cara efektif mengidentifikasi peluang trading dan mengelola resiko. Yap, dengan technical analysis kita bisa memprediksi loh ya, kayak prediksi itu nggak mungkin 100% benar, tapi setidaknya kita bisa tahu, oke, kelihatannya market ini sedang naik, marketnya ini sedang bullish nih, berarti kita bisa entry ketika dia ada penurunan, kemudian kita entry, stop loss di sini, TP di sini. Nah, stop loss dan TP untuk mengelola resiko. Nah, jadi technical analysis sangat-sangat membantu di sana. Namun technical analysis tidak selalu merupakan solusi yang sempurna dan tidak selalu dapat menghasilkan hasil akurat. Yap, karena hanya prediksi. Analisa teknikal hanya menggunakan data historis dan tidak memperhitungkan faktor-faktor fundamental. Jadi, kalau mau trading harus ada faktor teknikal dan fundamental. Ini sebenarnya benar banget, harus ada dua, teknikal dan fundamental. Fundamental di sini yang dimaksud adalah makroekonomi. Jadi kalau kalian lihat ketika ada berita-berita tentang mata uang, itu pergerakan market itu langsung signifikan. Technical analysis terkadang itu tidak masuk di sana. Kita konfirmasinya udah bagus tuh, udah kayak buy sell, mantep banget ini, saya mau masuk di sana. Kemudian ada berita yang keluar tidak sesuai dengan arah technical analysis. Jadi it is what it is. Jadi terus ada dua itu. Biasanya kalau ada fundamental kita nggak entry terlebih dahulu, itu juga bisa untuk mengakalinya. Oke, modal saya $50, berapa resiko yang harus saya taruh per trading? Saya tidak bisa memberikan saran tentang berapa banyak resiko yang harus Anda taruh per trading karena setiap orang memiliki tujuan dan batas toleransi resiko yang berbeda-beda. Menarik. Hal yang terbaik dapat saya saranin mempertimbangkan berapa banyak uang yang Anda toleransi. Ini yang saya selalu bilang. Kalau mau trading harus pahami resikonya dan kalian tahu berapa resiko yang bakalan kalian pertaruhkan atau kalian taruh di sana. Contoh, saya mau taruh $10 per trading. Oke, bagus. Menurut Anda $10 ini pas apa enggak dengan modal Anda? Kalau nggak pas, dipikir lagi mungkin. Nah, jadi kayak gitu, harus tahu. Kalau kalian nggak tahu, nggak tenang nanti tradingnya. Makanya banyak orang yang trading itu nggak tenang gara-gara nggak tahu resikonya itu berapa. Oke, kita tanya 10 broker terbaik menurut si AI ini. Saya dapat memberikan
daftar 10 broker terbaik, karena tidak semua broker sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setiap individu. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih broker. Oke, tidak semua broker sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setiap individu, karena ada broker yang bisa modal kecil untuk masuk, ada akun sennya, jadi preferensi orang itu berbeda-beda, masuk juga. Untuk mempertimbangkannya ada reputasi, benar, kalau ada Bapepti, kalau di Indonesia itu bagus, asik di Australia, dan lain-lain, itu yang kita cari regulasi. Kemudian spread rendah, komisi rendah, itu pasti. Platform trading, contoh kalian itu suka dengan MetaTrader, di broker Anda ada nggak MetaTradernya? Kalau dia nggak pakai MetaTrader, berarti cari lagi, kayak gitu. Kemudian CS, customer service, itu juga harus bagus. Ketersediaan instrumen trading ini menarik karena banyak broker, contoh kita mau trading gold tetapi di brokernya nggak ada gold, ya udah kita mau gimana? Jadi kayak gitu, harus cari broker lain. Deposit dan withdrawal, deposit dan withdrawal harus enak dan cepet lah. Zaman sekarang udah banyak broker yang hanya 30 menit, udah 15 menit udah sampai, itu udah banyak sekarang. Jadi itu yang wajar. Bagaimana kalau AI di sini memprediksi harga emas? Kita coba. Oke, dia bilang tidak bisa memprediksi harga emas karena harga emas dipengaruhi beberapa faktor. Oke, dia tidak bisa memprediksi untuk harga kedepannya. Oke, kita akhiri dengan apa saran Anda untuk para trader forex? Pelajari dasar-dasar trading forex sebelum Anda memulai. Test it. Ini yang saya bilang. Pelajari terlebih dahulu dasarnya. Pertama, apa itu forex? Kemudian dasar technical analysis itu seperti apa? Dasar-dasarnya aja dulu. Karena dengan dasar kalian udah bisa trading sebenarnya. Tinggal nanti diasah. Buat rencana trading yang terperinci dan ikuti dengan disiplin. Maksudnya itu trading plan. Kalian mau modal berapa, pakai technical seperti apa, pakai indikator apa, dan bagaimana entry-nya. Gunakan ukuran posisi, lot size-nya dibagusin. Oke. Disesuaikan sama modalnya. Kemudian gunakan stop loss supaya resikonya itu terkelola. Jangan terlalu tergantung pada analisa teknikal saja. Jadi teknikal di sini jangan full ke teknikal. Kalau kadang-kadang ada berita, kalau kalian nggak tahu berita bakalan bagaimana, tutup aja dulu. Jangan takut untuk meminta bantuan. Yes, kalau ada apa-apa, contohnya menurut saya masih bingung tentang trading forex dan lain-lain. Kalian bisa bertanya aja kepada kita. Kita ada admin, kita ada komentar, silakan komentar di bawah, nanti kita bakalan bahas di video-video atau waktu live trading. Kalian bisa tanya saya waktu live trading. Jadi kalian itu ada teman untuk trading. Tanya aja, Mas, kalau kayak gini seperti apa? Saya itu ada kayak gini. Tanya aja, nggak apa-apa. Itu emang tujuan saya ngelakuin live trading, supaya kita bisa berinteraksi. Latih kemampuan Anda dengan akun demo. Menarik, pertama kita bisa demo, kemudian kalau bagus dengan modal kecil, kemudian barulah modal yang benar. Kita coba-coba terlebih dahulu. Enaknya di trading di sini kita bisa coba. Kalau nggak cocok ya udah pindah ke bisnis lainnya, karena masih banyak bisnis yang lebih baik lagi. Oke, itu dari saya. Kelihatannya kalian harus lihat apa itu forex terlebih dahulu di sebelah sini. Ini adalah dasar dari forex. Jadi kalian lihat dulu karena itu menarik buat yang masih baru. Bye-bye.